Halo Sobat Wordspace, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Mimin di channel Wordspace. Kali ini, Mimin akan menyajikan kisah luar biasa inspiratif dari seorang Robert Budi Hartono. Sobat-sobatku, ada yang sudah tahu atau belum tahu? Baiklah, langsung saja. Mari kita simak kisahnya. Robert Budi Hartono adalah orang terkaya di Indonesia yang menguasai berbagai lini bisnis besar. Di balik kekayaannya yang fantastis, tersimpan perjalanan panjang penuh tantangan dan strategi cermat yang membuatnya berhasil. Nama Robert Budi Hartono bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh sekaligus orang terkaya di Indonesia. Sumber kekayaannya datang dari berbagai bidang usaha yang dikelola dengan konsistensi dan strategi yang terarah. Kisah perjalanannya kerap dijadikan contoh bagaimana membangun bisnis dari dasar hingga mencapai skala besar. Tidak ada yang instan, semua diraih melalui proses panjang dan kerja keras. Lantas, seperti apa kisah Robert Budi Hartono? Robert Budi Hartono lahir di Semarang pada 28 April 1941 dengan nama asli Oi Hui Chong. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha besar Indonesia yang sudah puluhan tahun membangun bisnis di berbagai sektor. Sebagai anak dari Oi Wi Guan dan Goi Chunyo, Robert tumbuh dalam keluarga yang akrab dengan dunia usaha. Ia menikah dengan Giok Hartono dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Arman Hartono, Victor Hartono, dan Martin Hartono. Perjalanan Robert di dunia bisnis tidak bisa dilepaskan dari kerja keras dan strategi jangka panjang. Namanya semakin dikenal luas seiring berkembangnya berbagai lini usaha yang ia jalankan. Awalnya, bisnis keluarga Hartono dimulai ketika ayah mereka, Oi Wi Guan, membeli sebuah perusahaan rokok kecil bernama NV Muruk. Perusahaan ini sempat hampir bangkrut, namun kemudian berganti nama menjadi Jarum pada tahun 1951 dan perlahan mulai berkembang. Tahun 1963 menjadi masa paling berat. Pabrik Jarum dilanda kebakaran besar dan pada tahun yang sama, ayah mereka meninggal dunia. Akibatnya, tanggung jawab bisnis jatuh ke tangan Robert dan Michael. Meski berada di situasi sulit, keduanya memilih untuk bertahan. Mereka memperbaharui mesin produksi, menata ulang strategi, dan berani mengekspor produk ke luar negeri. Hasilnya mulai terlihat pada tahun 1975 dengan peluncuran Jarum Filter, lalu disusul oleh Jarum Super pada tahun 1981 yang hingga kini menjadi salah satu merek andalan. Berkat konsistensi dan keberanian mengambil resiko, Jarum berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 75.000 karyawan, menjadikannya salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Meski jarang tampil di depan publik, kiprah Robert di dunia usaha menjadikannya sosok penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Forbes Real Time Billionaires per 21 Agustus 2025, Robert Budi Hartono memiliki kekayaan sekitar 21,5 miliar US dollar, yang menempatkannya di peringkat ke-102 orang terkaya di dunia. Sebelumnya, pada tahun 2024, Robert dan Michael Bambang Hartono tercatat dalam daftar Indonesia's 50 Richest versi Forbes dengan total kekayaan sebesar 50,3 miliar US dollar, membuat keduanya menempati posisi pertama.
Kesuksesan Robert Budi Hartono tidak berhenti di industri rokok. Bersama saudaranya, ia berhasil membangun gurita bisnis di berbagai sektor strategis. Berikut adalah daftar bisnis yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono. 1. Menguasai BCA. Salah satu langkah paling cerdas adalah investasi di Bank Sentral Asia (BCA). Pada tahun 2007, Grup Djarum mengakuisisi 92,18% saham Farallon di Farindo Investment, sehingga resmi menjadi pengendali utama BCA. Kini, BCA menjadi bank swasta terbesar di Indonesia, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp1.067 triliun pada Februari 2023. 2. Grand Indonesia dan mega proyek lainnya. Dalam bidang properti, Robert Budi Hartono juga sukses membangun Grand Indonesia, sebuah kawasan super blok yang terdiri dari pusat perbelanjaan, hotel bintang 5, apartemen mewah, hingga gedung perkantoran 57 lantai. Grand Indonesia kini menjadi ikon dan salah satu mal terbesar di kota Jakarta. 3. Perkebunan sawit. Di sektor agribisnis, keluarga Robert Budi Hartono memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat. Produk turunan sawit menjadi komoditas penting, mulai dari bahan pangan hingga kebutuhan industri lainnya, sehingga menjadikannya sumber keuntungan yang stabil. 4. Polytron. Melalui Polytron, Grup Djarum juga masuk ke industri elektronik. Produk-produk Polytron beragam, mulai dari televisi, kulkas, AC, mesin cuci, hingga smartphone. Kehadiran Polytron memperlihatkan komitmen Hartono bersaudara untuk membangun merek lokal yang bisa bersaing dengan produsen internasional. Kesuksesan besar yang diraih Robert Budi Hartono lahir dari prinsip hidup yang ia pegang teguh. Prinsip-prinsip ini bisa Anda jadikan inspirasi dalam menjalani usaha atau pekerjaan Anda sehari-hari. 1. Percaya diri dan kerja keras. Robert berpegang pada etos kerja khas Tionghoa, yaitu disiplin, hemat, dan kerja keras. Ia selalu menekankan pentingnya mengelola keuangan dengan baik, menabung, dan memutar modal agar bisnis bisa terus berkembang. 2. Investasi yang cermat. Setiap investasi selalu melalui perhitungan matang. Contoh nyatanya adalah ketika mereka membeli saham BCA di masa krisis, yang kemudian terbukti sebagai langkah tepat dan mendatangkan keuntungan besar. 3. Percaya pada nasib dan keberuntungan. Meski rasional, Robert Budi Hartono dan saudaranya percaya bahwa keberuntungan juga memiliki peran penting. Keyakinan ini membuat mereka selalu sigap memanfaatkan peluang sekecil apapun. 4. Kemampuan bersosialisasi. Robert Budi Hartono menyadari pentingnya membangun jaringan luas. Dengan kemampuan bersosialisasi, ia bisa menjalin relasi yang berujung pada kerjasama bisnis, kemitraan, hingga kesempatan investasi baru. Kisah Robert Budi Hartono mengajarkan kita banyak hal. Kesuksesan yang ia raih bukanlah hasil dari warisan semata, melainkan buah dari kerja keras, ketahanan, dan kemampuan untuk beradaptasi.
Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengambil risiko, memiliki visi yang tajam, dan tidak pernah puas hanya dengan satu pencapaian. Yang paling menginspirasi adalah bagaimana ia membangun kerajaan bisnisnya bukan hanya demi kekayaan pribadi, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia. Kesuksesan Robert Budi Hartono adalah bukti nyata bahwa dengan tekad yang kuat dan keputusan yang tepat, segala tantangan bisa diubah menjadi peluang emas. Bagaimana Sobat Wordspace? Apakah kisah dari Robert Budi Hartono tadi sangat menginspirasi sobat-sobatku? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!